Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Sapar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar, tepatnya di Fakultas Farmasi. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di ahli jenjang S1 Farmasi. Baik, di ajang konten ini saya akan membahas tentang apa itu pharmaceutical industry atau yang biasa disebut dengan industri farmasi. Di sini dosen pengampun saya yaitu APT Safarudin MSI. Baik, sebelum saya membahas tentang apa itu pharmaceutical industry, sebelumnya kita dulu mengenal apa itu farmasi. Bagaimana itu farmasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu jurusan farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasikan, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Farmasi dalam bahasa Yunani adalah Greek, disebut pharmakon yang berarti medika atau obat. Di sini teman-teman mungkin sudah ada sedikit gambaran mengenai farmasi. Sudah tadi saya jelaskan apa itu farmasi. Di sini saya akan menjelaskan profesi farmasi itu seperti apa sih. Baik, profesi farmasi merupakan profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam hal penyediaan dan pengelolaan bahan sumber alam serta bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan serta digunakan dalam pengobatan atau pencegahan suatu penyakit. Jadi, farmasi itu tidak hanya belajar tentang obat-obat saja, tetapi dia belajar juga mengenai bagaimana cara pendistribusian obat atau bahan alam yang dapat digunakan sebagai pengobatan atau pencegahan suatu penyakit. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang farmasi dan profesi farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu industri farmasi atau pharmaceutical industry. Sebelum kita memasuki pengertian industri farmasi, di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah industri farmasi di Indonesia itu seperti apa. Industri farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di Hindia Timur pada tahun 1817. Dalam kurun waktu 50 tahun, Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama, yaitu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Walaupun usianya lebih dari 1 abad, namun perkembangan industri farmasi di Indonesia dibilang relatif lebih lambat dibandingkan negara lainnya. Kemudian, industri farmasi di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya industri farmasi di Indonesia, di mana dalam periode 5 tahun terakhir, 2015 sampai dengan 2019, industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015, meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019. Sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada tahun 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. Dari seluruh industri tersebut, terbagi menjadi 3 jenis perusahaan, yaitu badan usaha milik negara, swasta domestik, dan multinational company, atau yang biasa disingkat dengan MNC, di mana sebagian besar merupakan perusahaan swasta domestik. Itulah sedikit paparan mengenai sejarah industri farmasi di Indonesia. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui sedikit gambaran mengenai industri farmasi itu seperti apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri farmasi. Pengertian industri farmasi. Di sini kita akan membahas pengertian mengenai industri farmasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 245/Menkes/SK/5/1990 tentang
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri farmasi. Industri farmasi adalah industri obat jadi dan industri bahan baku obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Adapun persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi yaitu memiliki secara tetap setidaknya 3 orang apoteker warga negara Indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Itulah persyaratan untuk memperoleh surat izin industri farmasi. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang bertanya, mengapa sih yang dapat memperoleh surat izin industri farmasi itu harus apoteker? Kenapa bukan lulusan dari S1 farmasi saja atau ahli D3 farmasi? Di sini saya akan menjelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker di industri farmasi. Yang pertama yaitu caregiver atau apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat, efek samping obat, dan lain-lain kepada profesi kesehatan dan masyarakat. Yang kedua yaitu decision maker, apoteker sebagai pengambilan keputusan yang dapat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada di industri. Yang ketiga yaitu komunikator atau apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Aplikasi kemampuan ini dilakukan saat komunikasi antara departemen di industri farmasi. Selanjutnya yaitu leader, di mana apoteker sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam mengatasi mengenai permasalahan di industri dan memberikan bimbingan ke bawahannya di industri farmasi. Selanjutnya yaitu manajer. Apoteker sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di industri farmasi untuk meningkatkan output kinerja industri di waktu ke waktu. Kemudian long life learner. Apoteker belajar menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu teacher atau apoteker bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia industri farmasi kepada operator atau karyawan lainnya. Selanjutnya yaitu researcher atau apoteker sebagai peneliti yang harus selalu melakukan riset dan mengetahui perkembangan obat baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu entrepreneur atau apoteker diharapkan dapat terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Itulah tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di dunia industri farmasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran tenaga kefarmasian atau tenaga teknis kefarmasian di industri farmasi itu apa saja. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagian produksi, yang kedua yaitu quality control atau QC, merupakan fungsi STSIM atau yang biasa disebut dengan sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, dan monitoring. Yang ketiga yaitu quality assurance atau QA, merupakan pelaksanaan pembuktian atau validasi. Itulah peran tenaga kefarmasian di industri farmasi. Terima kasih. Itulah paparan sedikit mengenai farmasi dan pharmaceutical industry. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.